Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan Bapak Hafiz Rafiuddin SH SPDI MH dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok dari nomor 61 sampai 70 akan memaparkan presentasi mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noviatus Saadah dengan NIM belakang 29295 serta rekan saya. Saya Benedikta Ines dengan 3 digit NIM terakhir 291. Saya Naira Melisa dengan NIM belakang 331. Saya Ida Rahdatul Aisy dengan NIM belakang 297. Saya Yunita Durianti dengan NIM belakang 308. Saya Deni Sari Putri dengan NIM belakang 333. Saya Maulidi Ayunadifa dengan NIM belakang 339. Saya Dedan Romansyah dengan NIM belakang 332. Saya Afariza Edianto dengan NIM 338. Oke, udah semua. Boleh di next slide. Lanjut. Oke. Untuk presentasi kali ini berisi tentang pengertian wawasan Nusantara, yang kedua pengertian ketahanan nasional, yang ketiga implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang keempat implementasi dalam kehidupan berbangsa, kelima implementasi dalam kehidupan bernegara, keenam wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam era globalisasi, dan yang terakhir ada konsep ketahanan nasional dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada pengertian wawasan Nusantara. Silahkan yang bertugas untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai keutuhan atau integralistik, kekeluargaan, dan keserasian. Wawasan mengajarkan mawas ke dalam agar bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan pada segenap aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan termasuk mengutamakan kelestarian lingkungan hidup tanah air Indonesia. Sedangkan mawas keluar mengutamakan kepentingan nasional dalam hubungan antar bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang adil dan sejahtera. Tanpa persatuan dan kesatuan, kelestarian lingkungan hidup dan jaminan terhadap kepentingan nasional belum kepentingan nasional, maka pencapaian tujuan nasional akan tersendat dan bahkan dapat terjadi penyimpangan, kemunduran atau setback dalam pembangunan nasional dan kehidupan nasional. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada pengertian ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Proses untuk mewujudkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan dinamakan konsepsi TANAS. Konsepsi TANAS adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam kehidupan nasional berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wasantara. Selanjutnya, selanjutnya ada peran TANAS dan konsepsi TANAS dalam kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
Yang pertama, TANAS merupakan tolak ukur kondisi keberhasilan penyelenggara kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada TANAS yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketangguhan TANAS. Yang ketiga ada konsepsi TANAS merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Yang terakhir, konsepsi TANAS sebagai pola dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui pertahapan repelita. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan yang bertugas untuk menjelaskan. Terima kasih, moderator. Saya Fariza izin masuk implementasi dalam kehidupan masyarakat. Nusantara dan TANAS telah diajarkan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Namun karena pengaruh yang kurang menguntungkan, maka pemahaman wawasan dan TANAS dalam kehidupan masyarakat dirasakan belum mantap. Contohnya sebagai berikut. Kehidupan masyarakat masih mengadu sara, primordialisme, dan potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti tahun 1997 terjadi kerusuhan massal yang bersumber pada masalah sara ditambah dengan masalah kesengajaan sosial ekonomi. Kondisi ini memberikan indikasi wasantara dan TANAS pada masyarakat masih belum mantap. Hal ini dapat diatasi secara bertahap bila seluruh masyarakat memahami, menghayati, dan mengamalkan wasantara dan TANAS. Bisa dimulai dari individu, meningkatkan ke keluarga, kelompok, dan golongan-golongan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan berbangsa. Silahkan yang bertugas menjelaskan. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Maulidia Ayunadifa dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam kehidupan berbangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kebangsaan Indonesia tidak didasarkan pada kesamaan suku, etnis, agama, budaya, atau adat istiadat, tetapi didasarkan pada kesamaan cita-cita yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perpecahan dalam kehidupan berbangsa sampai saat ini bersumber pada perbedaan cita negara tersebut, ingin memisahkan diri atau separatisme, perbedaan kepentingan kekuatan sosial politik, khususnya ada saat menjelang dan masa kampanye pemilu. Oke, selanjutnya sumber-sumber perpecahan tersebut di atas akan secara bertahap dapat diatasi bila Orsospol, terutama para pemimpinnya, para pakar, dan tokoh-tokoh karismatik daerah memahami dan menghayati cita-cita dan Orsospol sesuai fungsinya berkewajiban mendidik anggotanya untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan wasantara dan TANAS. Kekuatan Sospol hendaknya mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikannya ke dalam kepentingan golongan atau parpol untuk selanjutnya disalurkan kepada suprastruktur dan diperjuangkan dengan mengindahkan budaya politik Pancasila, musyawarah untuk mufakat, tidak memaksakan kehendak dan tidak adu kekuasaan atau kekuatan, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, golongan, atau parpol. Terima kasih. Bisa di next slide. Dan selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan bernegara. Silahkan yang bertugas menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, aspirasi masyarakat, kepentingan golongan yang diolah oleh suprastruktur mengacu pada Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wasantara dan TANAS sebagai landasan konseptual. Nantinya, landasan tersebut akan dituangkan ke dalam perundang-undangan atau peraturan yang ada untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di suatu negara.
Contoh undang-undang yang mengacu pada wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Terima kasih, moderator. Selanjutnya ada wawasan Nusantara dan nasional dalam era globalisasi. Silahkan bisa dijelaskan. Jadi sekarang ada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam era globalisasi. Era globalisasi awal abad ke-21 menimbulkan tantangan, peluang, dan kendala, serta ancaman dalam bentuk baru, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tantangan terhadap negara bangsa, yaitu national state. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai nation state masih relevan dalam era globalisasi dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional Indonesia. Terus yang kedua, ada tantangan terhadap Pancasila. Dengan demikian, Pancasila masih relevan dengan tuntutan yang berdasarkan kesadaran manusia dalam era globalisasi, baik sebagai landasan ideal penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional maupun dalam hubungan internasional. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada peluang kerjasama. Era perdagangan bebas mendorong terwujudnya kerjasama secara jujur dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama ini, semua nation state dituntut untuk saling memberi dengan sedikit mengurangi kedaulatan masing-masing dalam kepentingan bersama. Yang keempat ada kendala saing. Dalam era perdagangan bebas terdapat ketimpangan antara negara industri maju dengan negara berkembang. Negara industri maju menguasai keunggulan teknologi, modal, dan kemampuan profesional dibandingkan dengan negara berkembang yang pada umumnya hanya memiliki sumber daya alam. Selanjutnya. Oke, yang kelima ada ancaman bentuk baru. Era perdagangan bebas menimbulkan ancaman yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan politik dan militer. Ancaman tersebut antara lain dapat berakibat timbulnya krisis moneter dan keuangan yang dapat membahayakan kehidupan nasional suatu nation state. Keadaan ini dialami oleh Meksiko, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan negara Asia Pasifik lainnya pada akhir-akhir ini. Negara-negara tersebut mengalami krisis moneter dan anjloknya kurs mata uangnya terhadap US dollar. Dalam upaya menghadapi ancaman bentuk baru ini diperlukan berbagai pengetahuan yang relevan seperti pengetahuan tentang perekonomian global, tindakan yang tepat dengan penuh kehati-hatian, serta kerjasama internasional untuk mengatasinya. Oke, next. Selanjutnya ada konsepsi TANAS dalam perencanaan pembangunan. Silahkan bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya ada konsepsi TANAS dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan dilakukan secara komprehensif integral dalam segenap aspek kehidupan nasional dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wasantara. Yang pertama ada secara vertikal. Perencanaan pembangunan ini menterpadukan kepentingan dan aspirasi masyarakat dengan arahan dari atas. Yang kedua ada secara horizontal. Perencanaan pembangunan ini menterpadukan antar bidang dan sektor pembangunan dengan menentukan sasaran pembangunan yang harus dicapai oleh segenap sektor terkait. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 61-70. Banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.